Jadi sebelumnya aku review dulu ya materi kita kemarin. Nah, kita kemarin membahas mengenai kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk tuh ada yang dia berupa konjungsi gitu. Nah, konjungsi ditandai dengan kata apa? Kemarin ada kata dan, yang paling umum itu menggunakan kata dan. Tapi selain itu, kata-kata tetapi, walaupun, dan meskipun itu nanti juga ketika dimisalkan dia menggunakan konjungsi gitu. Jadi selain dan ada tetapi, walaupun, meskipun. Dan untuk konjungsi ini teman-teman, kalian harus jadi dua syaratnya harus terpenuhi ya. Misal ada A dan B. Maka dikatakan benar itu ketika terpenuhi keduanya. Jadi A-nya terpenuhi, B-nya terpenuhi. Ketika salah satu aja yang nggak terpenuhi, misal si B ini nggak terpenuhi, dia malah adanya negasi B gitu, dia nggak terpenuhi dan A gitu. Nah, ini berarti dia dianggap salah gitu ya. Jadi dia nggak memenuhi janji awalnya. Janjinya gimana? Janjinya harus A dan B. Oke, harus terpenuhi semuanya. Aku tulisnya kayak gitu aja. Harus terpenuhi semuanya. Ini masih review ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada disjungsi. Nah, kalau disjungsi itu atau kata yang nanti diwakilkan oleh disjungsi bentuk kayak gini, kayak V. Nah, kalau disjungsi ini minimal ada satu syarat yang terpenuhi. Minimal satu syarat aja. Gimana satu? Satu terpenuhi. Nah, misal nanti P atau Hi. Nah, misal P-nya aja nih yang terpenuhi. Nah, itu udah bisa dikatakan benar. Atau Hi-nya aja yang terpenuhi. Nah, itu juga bisa dikatakan benar. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita juga membahas mengenai negasi. Nah, tapi kan kemarin negasinya itu negasi yang dia merupakan negasi dari implikasi, misal kayak gitu. Nah, sekarang kita juga membahas mengenai negasi dari konjungsi dan disjungsi. Nah, jadi ketika nih teman-teman ketemu sebuah premis gitu ya, P dan Hi. Nah, ini dinegasiin. Maka negasinya apa? Tinggal teman-teman sebarin nih negasinya. Negasi P, P-nya dimasukin, sorry, ke yang sebelah sini aja. Negasi ini dimasukin ke dalam nih. Oh, P-nya jadi negasi P. Dan kalau dan itu negasinya atau ya teman-teman. Jadi atau, dannya jadi atau, kemudian negasi ki ke sini. Nah, jadi negasi ki. Jadinya negasi P atau negasi ki. Kayak teman-teman pas di matematika gitu. Jadi kalau kalian di matematika ada negatif tuh di luar, berarti kan negatifnya bakal didistribusiin ke dalam gitu ya, ke dalam kurungnya. Jadi ini kayak matematika. Oke, next. Oh ya, contohnya dulu ya. Di sini aku ingin menegasikan sebuah premis, yakni saya membaca buku dan menonton film. Nah, berarti kan negasi itu adalah kebalikan gitu, atau yang dia kontradiksi dengan premis awal, atau ya seperti itu, atau preposisi awal. Nah, misal di sini saya membaca buku. Berarti negasinya apa? Saya tidak membaca buku, dan negasinya itu atau, kemudian menonton film itu negasinya tidak menonton film. Jadi kayak kebalikannya gitu, teman-teman. Oke. Nah, misal selanjutnya ya. Selanjutnya di sini ada negasi dari P atau Hi. Berarti tadi negasinya itu bisa kita distribusiin ke dalam kurung ya, teman-teman. Jadi negasi P dan negasi Hi. Nah, maka di sini teman-teman, ketika aku punya sebuah kalimat saya belajar matematika atau belajar fisika, itu negasinya adalah saya tidak belajar matematika dan tidak belajar fisika. Jadi tinggal si negasi ini dimasukin ke dalam kurung gitu. P-nya jadi kasih negasi, atau itu dinegasiin jadi dan, Q-nya jadi negasi Q. Udah gitu. Jadi simple banget, kayak matematika ya teman-teman. Oke, dari sini apakah masih aman guys? Aman banget kan?
Kakaknya pun udah ngantuk itu. Halo. Belum ngantuk kok, guys. Kan masih jam 8. Bingung, Kak? Oke, bingung. Bingungnya yang mana tuh? Aman, aman. Oke, jadi ini adalah ketika kalian, misal aku punya contoh lain nih. Hmm, ada negasi P dan Q gitu. Nah, ini ketika ini setara kayak apa? Ini ekuivalen dengan apa? Nah, kalau teman-teman mau cari ekuivalennya, berarti tinggal negasi ini kalian masukin lah ke dalam gitu. Mau merah. Oke, negasi masukin ke sini. Negasi dari negasi P apa, teman-teman? Negasi dari negasi P. P, oke. Dari sini aman nggak? Yes, oke. Nah, jadi negasi dari negasi P itu P, kemudian si negasi ini kita masukin juga nih ke sini. Nah, ke dan-nya. Jadi kalau negasi dari dan itu apa? Kebalikan dari dan. Nah, kebalikannya adalah atau terus negasi dari ki apa? Negasi ki gitu. Jadi tinggal teman-teman distribusiin si negasi itu ke dalam bentuk kurungnya gitu ya. Kayak matematika, teman-teman. Kalau kalian punya negatif nih, misal em, 2 kali berapa ya? 2 kali 2. Nah, ini kan kalau ininya negatif, berarti negatif 2 dikali negatif 2 gitu. Seperti itu, guys. Apa nih? Kepencet. Oke. Next ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kemarin kita juga membahas mengenai ekuivalensi. Nah, ekuivalensi atau bentuk kesetaraan ya. Jadi ini teman-teman harus paham banget karena nanti akan kita jadikan dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan. Jadi aku ulangin dikit aja ya. Jadi kemarin kalau kita punya P Makahi, kalau kita swap posisinya, jadi kasih negasi nih. Depannya kasih negasi masing-masing. Set. Kasih negasi, kasih negasi. Kemudian dia juga ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan negasi P, depannya kita negasiin. Oke, kalian kalau mau berangkat dari bentuk pertama boleh. Jadi depannya kita negasiin negasi P atau belakangnya tetap hi. Nah, sama kan kayak yang ini. Kalau kalian mau berangkat dari premis kedua juga bentuk kedua juga boleh. Jadi depannya kita negasiin jadi ki atau belakangnya tetap negasi P gitu. Nah, sama aja ya. Jadi kalau atau itu kalau teman-teman bolak-balik itu sama aja. Kayak misal apel atau jeruk, jeruk atau apel. Nah, itu kan adalah dua hal yang sama. Jadi kalau bentuknya itu atau preposisinya atau si ki sama P-nya itu dibolak-balik boleh, teman-teman. Gitu. Itu ya. Berarti kayak positif atau negatif. Iya, yang tadi ya. Ini jam berapa? Oh, barusan. Ini tuh adalah kalimat setaranya gitu ya. Jadi misal kalau aku punya, jika hujan turun maka jalanan akan basah. Nah, dia setara kayak apa? Jika jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun gitu. Nah, kemudian setara kayak apa lagi? Setara dengan hujan tidak turun atau jalanan akan basah gitu. Masih kurang. Oke, jadi gini teman-teman, misal aku punya nih sebuah kalimat atau sebuah premis nih. Jika hujan turun maka jalan basah. Oh, kalau hujannya turun maka jalanannya akan basah. Oke, dari sini, kalau sebuah jalanan kena hujan dia bakalan basah gitu ya. Nah, terus aku juga bisa ngomong uh, nggak persis kayak gitu. Jadi aku bisa ngomong juga kayak, oh jika jalanan tidak basah maka hujan tidak turun. Nah itu sebenarnya omongan aku itu sama kayak jika hujan turun maka jalanan akan basah. Cuman diganti aja dia dikasih kata tidak gitu. Jadi kayak nggak sebenarnya dia artinya sama, cuman bentuknya aja yang beda gitu. Nah, terus kalau aku ngomong misal hujan tidak turun atau jalanan akan basah. Nah, itu juga sama aja kayak kalimat jika hujan turun maka jalanan akan basah.
Terus kalau misal aku ngomong jalanan, jalanan akan basah atau hujan tidak turun. Nah, ini juga sama aja ya, tidak turun. Karena dia kan kalau atau itu dibolak-balik ya teman-teman. Jalanan akan basah itu kan tadi hi atau negasi P. Nah, itu juga boleh. Jadi, kalau aku ngomong dari bentuk 1 sampai bentuk 4, ini sebenarnya aku sama aja kayak ngomong kalimat ini gitu. Jadi, cuma dia tuh dimodifikasi. Gimana cara penyampaian kita gitu, beda-beda. Tapi artinya tetap sama. Kalau kalian nih misal dalam matematika gitu, teman-teman. Kalian dalam matematika punya 3 kali 3. Jangan dikali 3 sih. Berapa ya? 3 kali 2 gitu. Nah, itu kan dia juga sama aja kayak pas kita ngomong dia 3 ditambah 3. Itu kan sama, hasilnya kayak 6 gitu ya, teman-teman. Terus 6 dikali 1. Kok sama itu? Kok tambah sih? 6 dikali 1. Nah, jadi ekuivalensi itu mirip-mirip kayak matematika juga, teman-teman. Jadi intinya adalah dia setara gitu. 3 kali 2 itu kan setara kayak 3 tambah 3, setara juga kayak 6 kali 1. Tapi cuman penulisannya aja nih yang beda-beda. Sebenarnya dia hasilnya itu tetap sama gitu. Yang dimaksud juga tetap sama. Berarti untuk ekuivalen yang harus pakai atau ya? Iya, jadi untuk ekuivalen itu dua bentuknya implikasi, yang satu bentuk atau. Nih, ini tanda negasi ya teman-teman, ini negasi. Nah, negasi itu artinya kebalikan gitu ya. Jadi dia nggak selalu positif, nggak selalu negatif. Dia nggak selalu negatif ya teman-teman. Misal aku punya kalimat, aku tidak tidur gitu. Aku tidak tidur. Nah, berarti negasi dari misal uh, negasi dari aku tidak tidur adalah aku tidur gitu. Jadi nggak selalu dia negatif ya. Oke, aku hapus. Oke, paham teman-teman? Aman? Ini apa ya? Oke. Kenapa nggak P atau negasi Q? Bentar, ekuivalen cuma itu doang, Kak? Yes, ini doang. Negasi itu, yes, benar. Bentar ya. Kak, kenapa nggak P atau negasi Q? Oke, kenapa nggak P? Nah, jadi teman-teman, ini tuh em, dia bakalan terjadi, misal ini lebih rumit lagi ya. Jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Jadi, ketika hujan turun, maka jalanan akan basah. Kalau tadi teman kalian nanya P atau hi, P atau hi atau negasi ki, berarti jalanannya eh, hujannya turun atau jalanannya tidak basah gitu. Hujannya turun, ketika hujannya turun itu jalanannya basah. Sebentar guys. Oh, ini tuh udah nggak sih? Oke, sorry sorry. Nah, jadi gini guys. Jadi, untuk bentuk ekuivalensi itu hanya ada 3 ini ya. Jadi, P maka hi, kemudian negasi ki atau maka negasi P dan negasi P atau hi. Nah, jadi untuk bagaimana cara mengubahnya tadi, ini tuh ditukar posisinya, dan yang ini itu depannya dinegasiin, depannya negasi, belakangnya tetap gitu. Ketika nih dia negasi P apa? Hujannya tidak turun. Hujan tidak turun atau jalanannya akan basah gitu. Assalamualaikum UB, Waalaikumsalam. Oke, kita karena materinya masih banyak nih teman-teman. Untuk yang belum paham ekuivalensi, aman banget nanti kita bakalan latihan soal gitu. Dan ini masih slide ketiga dari 18 slide, oke?
aman aja. Oke, next ke materi penarikan kesimpulan ya. Tapi jadi teman-teman, kalau kita menarik sebuah kesimpulan, agar kesimpulan itu dikatakan pasti benar, itu kita nggak boleh asal. Jadi ada kaidah-kaidah yang teman-teman perlu tahu dalam menarik sebuah kesimpulan gitu. Karena nanti juga akan ada kesalahan dalam menarik kesimpulan. Nanti juga ada materinya. Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus tahu ada yang namanya modus ponens. Nah, modus ponens itu apa? Jika P maka Hi, kemudian ini premis satu. Misal premis satunya P maka Hi. Kemudian premis keduanya adalah P aja, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Hi, gitu. Bentar guys. Oke. Nah, jadi sebenarnya di modus ponens ini teman-teman tinggal lihat nih. Si P di premis kedua itu ketika kita kasih panah akan berakhir di preposisi apa? Akan berakhir di permisalan apa? Oh, kalau kita lihat nih teman-teman di premis satu, kita punya P maka Hi. Oh, kalau di premis keduanya P, aduh, P dia akan berakhir kemana? Dia akan berakhir ke Hi. Ya udah, nanti kesimpulannya Hi. Kalau kita masuk ke contoh kalimatnya atau contoh soalnya nih, jika saya belajar dengan rajin, maka saya lulus ujian. Oh, saya belajar dengan rajin nih ternyata. Berarti saya lulus ujian gitu. Sesuai sama yang dijanjikan di premis satu. Di premis satu ngomong bahwasannya, oh kalau kamu rajin belajar, kalau saya rajin belajar, maka saya akan lulus. Saya benar-benar rajin belajar nih. Oh, berarti kamu bakalan lulus ujian gitu. Kalau kita tulis nih, dia juga P maka Hi nih. Kemudian premis keduanya P, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Hi gitu. Gitu, masih aman kan teman-teman buat modus ponens? Misal, jika saya belajar dengan rajin A, maka lulus ujian B. Jika saya belajar dengan rajin A, boleh pakai AB juga boleh. Mau pakai PH juga boleh. Sekarang, oke, aman ya. Ngantuk kah teman-teman? Maaf ya karena aku kemarin reschedule. Oke, next ke modus tollens. Nah, jadi untuk modus tollens ini, suaraku ngantukin ya. Jadi untuk modus tollens ini, ketika teman-teman punya premis satunya P maka Hi, kemudian premis duanya negasi Ki, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, kalau teman-teman bingung, em, negasi Ki kok bisa jadi negasi P gitu. Nah, kalian bisa balik lagi nih ke ekuivalensi. Jadi kalau di ekuivalensi kita punya nih P maka Hi itu setara dengan negasi Ki maka negasi P. Oke. Nah, berarti di sini teman-teman kalau di premis keduanya ini negasi Ki, berarti kita perlu nih ganti bentuk premis satu menjadi bentuk keduanya dia gitu. Kita gantilah dia jadi negasi Ki maka negasi P. Gak apa-apa kan aku ganti karena dia bentuknya nilainya itu sama aja, cuman aku modifikasi lah bentuknya. Oh, dari sini kita dapat nih. Kalau kita punya depannya itu negasi Ki, ketika kita kasih panah, dia bakalan berakhir kemana? Bakalan berakhir ke negasi P. Oh, dapet nih. Berarti kesimpulannya adalah negasi P gitu. Oke. Nah, kalau kita masuk ke soalnya, premis satu nih. Jika hujan turun, P, maka jalanan basah, Ki. Oh, ternyata aslinya jalanan itu nggak basah kok. Oh, berarti kalau nggak basah, berarti hujannya tidak turun. Kalau kita logika juga bisa, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita tulis nih P maka Hi sama aja negasi Ki, maka kesimpulannya negasi P gitu. Jadi ekuivalensi ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengerjakan semua soal gitu sih guys. Paham teman-teman dari sini ataukah masih bingung di modus tollens?
Modus tollens, siapa yang masih bingung? Kenapa premis keduanya bukan PK? Karena kita sedang membicarakan modus tollens gitu. Kalau premis keduanya P, berarti balik lagi dong ke awal tadi. Kalau premis keduanya P itu jenisnya dia modus ponens. Kalau yang ini dia masuknya ke modus tollens. Jadi dia premis keduanya adalah dari si hasilnya atau di kanan si panah itu dinegasiin gitu, negasi P. Negasi Ki, sorry. Misal aku punya apa ya? Negasi Ki P. Aduh, kok merah lagi ya? Biru. Aduh. Misal aku punya negasi R, ini S. Kemudian di premis keduanya R. Nah, maka kesimpulannya apa, teman-teman? Kalau ini berarti kesimpulannya apa? Ini juga modus tollens, gitu ya. Yeay. Kak mau tanya, kan jalan basah itu bisa aja karena becek atau DLL. Jawabannya bakal tetap hujan tidak turun kah sesuai jika jalanan tidak basah ya? Oh, gimana sih? Jika jalan basah. Gini, jadi nanti akan kita bahas juga kalau premisnya kedua itu jika jalan basah, maka dia jatuhnya tidak dapat disimpulkan ya, teman-teman. Tidak dapat disimpulkan. Kecuali nanti kalau yang diminta soal itu adalah yang mungkin, yang dia boleh kita berasumsi, maka bisa jawabannya adalah jika turun hujan. Nanti akan aku jelaskan lagi. Tenang. Oke? Yes, benar. Negasi S. Jadi, jawabannya adalah negasi S. Dari mana ini, Bang? Dari sini tadi, teman-teman. Kalau kita punya S, maka negasi R itu kan sama aja kayak tinggal teman-teman swap posisi mereka. Ditukar nih. R-nya ke depan, si S-nya ke belakang. Negasi S. Di, masing-masing dinegasiin. Jadinya kita punya nih. Kalau si R itu bakalan berakhir kemana? R bakalan kalau setelah panah nih bakalan berakhir ke negasi S. Jadi kesimpulannya adalah negasi S gitu. Oke, aman semuanya. Rumus aja tetap di room. Oke, dari sini. Oke, Farhan ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Farhan kepencet ya. Oh, iya Oke, silakan terima Farhan. kasih waktunya, Kak. Ja- eh, bukankah materi sebelumnya? Farhan, sorry suaranya putus-putus. Oke, sekali lagi ya, Kak. Apa sudah dengar? Iya, iya, udah aman. Jadi pertanyaannya itu, apakah materi ini sudah diajari di pertemuan sebelumnya? Terima kasih. Jadi untuk materi dari kaidah penarikan kesimpulan ini belum diajari ya di pertemuan sebelumnya, tapi untuk ekuivalensi, kemudian kalimat majemuk, terus hubungan sebab akibat, itu udah kita pelajarin di pertemuan satu dan pertemuan 2 gitu. Nanti mungkin teman-teman yang masih bingung mengenai ekuivalensi bisa dibuka lagi materi pertemuan sebelumnya. Oke, Oke aman Farhan? RS itu apa? Ini tuh cuman contoh ya teman-teman. Ini tuh cuman contoh. Misal teman-teman mau menyimpulkan yang lain. Jadi permisalan itu nggak harus selalu bentuknya P maka Hi ya. Jadi kalian bisa pakai bentuk-bentuk yang lain. Misal kalian mau R, S, O, I, dan sebagainya itu boleh banget. Jadi nanti kalian ketika di soal bentuknya itu nggak melulu bentuk PHI ya teman-teman. Kalian nggak perlu bentuk R maka S, terus kalau negasi S maka negasi R, nggak perlu bentuk kayak gini, bisa aja random-random kayak negasi R atau S atau T dan sebagainya gitu. Jadi nggak
ini tuh karena dia bentuk contohnya atau bentuk yang biasa kita umumnya kita buat belajar, maka dicantuminlah di sini. Oke. Oke, next ya, teman-teman. Lanjut ke silogisme. Nah, di silogisme ini nanti teman-teman ini kayak matematika gitu ya. Jadi bisa coret-coret. Nah, ketika kita menemukan premis satunya P maka Hi, kemudian premis duanya Hi maka R, tinggal kita coret deh, set, set. Kemudian jadi kesimpulannya tinggal P maka R. Nah, jadi coret-coretnya juga nggak boleh sembarangan ya. Misal teman-teman, jadi coret, bener guys, aku mau minum dulu ya. Bentar. Ya udah. Nah, jadi coret-coretnya itu nggak boleh sembarangan ya guys. Misal, aku punya P maka Hi, kemudian P maka R, terus kalian coret nih. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi, coret-coret itu harus yang atas bawah dan dia miring gitu. Ini kan kayak dia satunya di Hi-nya di atas, satunya di bawah, dan dia itu miring gitu. Secara horizontal kayak gini. Horizontal sih, diagonal. Dia miring diagonal. Nah, jadi misal nanti aku punya bentuk lain nih. R maka S, kemudian apa ya? B maka R. Nah, berarti ini bisa kita coret-coret juga. Karena dia saling miring nih, saling miring, dia miring dia. R sama R bisa kita coret. Berarti sekarang kesimpulannya adalah B maka S gitu. P, A dan B, P dan Q, R semua bisa. Iya. Ulang Kak, ulang. Modus lain P terjadi, maka Q terjadi. Q tidak terjadi, maka P tidak terjadi. Yes, benar. Kalau tidak miring gimana Kak? Kalau tidak miring kita nggak bisa pakai em, kalau tidak miring kita nggak bisa pakai ini ya teman-teman, silogisme. Nanti pakai kaidah penarikan yang kesimpulan yang lain gitu. Nah, jadi misal aku punya yang lain deh, apa ya? P maka Hi maka S maka R. Nih, tiga nih teman-teman. Nah, kalau tiga kayak gini, teman-teman lebih asik kan nyaretnya. Hi tinggal coret sama Hi, seret, seret, oke. S tinggal coret sama S, set, set. Jadi, kesimpulannya nanti kalau ketemu kayak gini, tinggal ambil yang atas sama ambil yang bawah, yang dia nggak dicoret ya, teman-teman. P-nya taruh depan, ininya tetap ya, set, terus belakangnya ditulis gitu. Jadi, yang dia letaknya di kiri panah itu tetap di kiri, kemudian yang di kanan panah tetap di kanan gitu. Oke, ini sampai jam berapa? Sampai jam 9 lebih. Sampai jam 9 berapa ya? 20 mungkin. Oke, next ya teman-teman. Jadi di sini ketika aku punya premis, jika saya menabung, maka saya akan punya uang. Jika punya uang, maka saya akan membeli buku. Nah, ini kan sama ya teman-teman. Punya uang, di sini juga punya uang. Berarti tinggal sisanya aja. P, maka R. Jika saya menabung, maka saya membeli buku. Maka saya membeli buku. Udah. Jadi seperti itu. Oke, dari sini aman semuanya. Oh ya, untuk silogisme ini juga berlaku untuk ini ya, teman-teman, untuk negasi ya. Misal nanti aku punya negasi P, maka negasi Q, terus ada negasi, jangan gitu, gimana ya? Ini aja. Ini R, maka negasi P. Nah, ini juga berlaku. Ini kalian bisa coret nih. Set. Jadinya nanti kesimpulannya R, maka negasi Q gitu. Jadi intinya adalah pokoknya dia sama gitu antara atas dengan bawah dan dia diagonal. Jadi kalian bisa coret-coret. Aman banget. Sip. Next.
Nah, tadi ada yang nanya mengenai Kak gimana kalau ternyata jalanannya basah gitu. Nah, kalau jalanannya basah, kita nggak bisa oh ya, ini kesalahan logika ya teman-teman, yang sering kita lakukan ketika menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang salah adalah hujan. Gini, maksudnya adalah ketika premis keduanya mengatakan jalanan basah, maka kita nggak bisa ngomong, oh berarti sedang hujan gitu. Karena itu belum tentu hujan, bisa aja jalanannya emang disiram air gitu. Atau mungkin ketumpahan air, ketumpahan bensin dan sebagainya. Jadi kalau aku tulis nih, misal ada P, maka Hi di premis satu, kemudian premis duanya Hi, maka ini jadinya tidak dapat ditarik kesimpulan, tidak dapat disimpulkan gitu ya. Tidak dapat disimpulkan gitu, teman-teman. Karena di sini konteksnya adalah kita mencari pernyataan yang pasti benar ya, teman-teman, bukan yang mungkin benar. Kalau misal di soal itu minta untuk kita menentukan kesimpulan yang mungkin benar, benar nih kita nanti bisa pilih bahwa jawabannya adalah hujan gitu. Tapi ketika soal nggak meminta kita untuk menentukan kesimpulan yang pasti benar, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Dan untuk kualitas simpulan yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Kita masih bahas mengenai yang pasti benar gitu. Oke, aku ada dua contoh lain nih di sini. Teman-teman, misal di ini yang A, ini yang B. Buat yang A, kira-kira ini bisa disimpulkan atau enggak nih, teman-teman? Bisa disimpulkan atau enggak? Kalau bisa disimpulkan, kira-kira kesimpulannya apa? Oke, Gaitsa bilang bisa. Bisa disimpulkan, berarti kesimpulannya apa, Gaitsa? Ayo yang lain bisa disimpulkan atau enggak? Oke, Revano tidak. Kita, oke, yang bisa ada dua, yang tidak ada satu. Yang lain ini belum ketemu kah? Atau gimana nih? Tidak bisa karena dampaknya disebutin oleh premis dua. Iya. Jadi premis satu, ini contoh pertama, contoh A, ini dia tidak bisa disimpulkan, teman-teman. Kita udah belajar mengenai hubungan sebab akibat kan di pertemuan pertama. Nah, kalau teman-teman menemukan kata karena, berarti di belakangnya ini dia adalah penyebab, guys. Ini adalah penyebab. Penyebab. Oke, kalau misal aku mau ini sebagai P, ini sebagai Hi. Nah, meskipun dalam kalimat ini kelihatannya penyebab ini memang di belakang, tapi ketika kalian memisalkan, penyebab itu tetap ditaruh di depan gitu ya. Jadi Hi-nya kita taruh depan, terus maka P, akibatnya apa? Akibatnya saya bisa beristirahat gitu. Akibatnya P. Jadi, aku bisa mengatakan ini sebagai jika saya sudah menyelesaikan tugas, maka saya bisa beristirahat gitu. Oke, jadi terus di premis kedua, oh ternyata saya bisa beristirahat. Saya bisa beristirahat tadi apa? Kita misalin dia sebagai P. Oh, P ternyata. P, maka apa? Kita tidak bisa menyimpulkan teman-teman dari sini. Jadi, ini tidak dapat disimpulkan. Dan hmm. Nah, ini jadi tidak dapat disimpulkan, teman-teman. Karena kita cuma tahu kalau saya udah menyelesaikan tugas, saya bisa beristirahat. Tapi kalau saya bisa beristirahat, apakah sudah pasti saya bisa menyelesaikan tugas? Apakah saya sudah pasti menyelesaikan tugas? Nah, belum pasti ya, teman-teman. Gitu. Jadi, ini tuh teman-teman juga bisa hubungkan sama ekuivalensi sebenarnya. Gini, kalau aku punya di mana ya? Di atas deh. Kalau aku punya Hi, maka P, ini kan ekuivalen dengan negasi P, maka negasi Q. Nah, ekuivalen juga sama negasi Q atau P. Nah, kalau kalian lihat nih di sini teman-teman, ini kan bentuk kesetaraan dia itu cuma ada tiga ini doang. Nah,
ketika kita mau nyari nih, misal depannya P, dia akan berakhir kemana gitu kalau P. Nah, orang di sini aja yang depan, yang di sebelum panah, yang di kiri panah, itu nggak ada yang P. Ini negasi P, ini negasi Q. Yang di sini bentuknya bukan implikasi juga, jadi nggak bisa ya kalau bentuknya bukan implikasi. Nah, di sini nggak ada yang depannya itu P, maka berakhir kemana gitu, nggak ada. Jadi dia nggak bisa disimpulkan gitu. Oke, next ke bentuk B. Kalau bentuk B kira-kira ada kesimpulannya tidak, teman-teman? Ada kesimpulannya nggak? Yang contoh jalanan bahasa itu berarti boleh berasumsi sendiri, Kak. Em, Ketika soal, ini kan kita masih membahas yang pasti benar ya, teman-teman. Itu nggak boleh berasumsi sendiri. Jadi di sini kan aku mengatakan bahwa kesimpulan salahnya adalah hujan. Ini salah ya, teman-teman. Kesimpulan salah. Tidak tepat gitu. Nggak boleh berasumsi ya, teman-teman. Kecuali nanti di soal yang diminta adalah mana kesimpulan yang mungkin benar, mana kesimpulan yang paling mungkin benar gitu. Itu yang merah bawah kesimpulan tidak dapat disimpulkan. Iya, sayang, tidak bisa disimpulkan ya. Tidak dapat disimpulkan, ditarik kesimpulan. Ditarik simpulan. Gitu. Hmm, ada karena nomor satu sudah tidak ada. Oke, nah di sini jika seseorang belajar dengan rajin, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi. Jika seseorang tidak, emang iya ini ada teman-teman. Oke, aku bahas ini aku hapus dulu ya, guys, karena udah ada ya di situ. Oke, nah misal jika seseorang belajar dengan rajin ini sebagai P gitu, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi. Mendapatkan nilai tinggi ini sebagai Hi. Berarti kita bisa tulis P maka Hi di premis satunya. Kemudian di premis keduanya adalah tidak belajar dengan baik apa tadi? Tidak belajar dengan rajin, sorry. P2-nya adalah negasi P. Berarti kesimpulannya apa nih? Nggak bisa disimpulin, teman-teman. Oke, nggak bisa disimpulin ya. Ini tadi apa? P. Kenapa kayak gitu? Karena tidak dapat, aduh, tidak dapat, bentar ya guys, disimpulkan. Gini, kita tahu bahwa kalau orang rajin belajar, maka dia bakalan dapat nilai tinggi. Oke, tapi misal seseorang itu tidak rajin belajar, maka apakah dia pasti tidak mendapatkan nilai tinggi? Belum tentu, teman-teman. Jadi belum tentu ya. Kita cuma tahu kalau dia rajin belajar, dia bakalan dapat nilai tinggi. Kalau dia nggak dapat nilai tinggi, pakai ekuivalensi lagi. Kalau dia nggak dapat nilai tinggi, dia berarti nggak rajin belajar. Oke. Tapi kalau dia nggak rajin belajar, itu belum tentu nggak dapat nilai tinggi. Itu bisa aja dia tetap dapat nilai tinggi karena dia emang pinter dari lahir atau gimana. Jadi ini tetap tidak dapat disimpulkan. Seperti itu. Eh, ya, tidak dapat disimpulkan ya. Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat ya. Tidak dapat iya lagi. Tidak. Oke, dari sini amankah guys? Atau masih bingung? Ketik satu kalau aman. Siapa tuh? Intinya nggak boleh berasumsi. Yes, benar. Kalau berasumsi itu ketika kita diminta sama pembuat soalnya buat berasumsi. Nanti kayak ada kata mungkin dan sebagainya. Yes, oke ya. Udah ya. Oke, aman. Nah, bentuk dari kesalahan logika itu kalau kita rangkum nih, ada ini ya, teman-teman, ada ini. Kalau kita P maka Hi, tadi kalau negasi P tidak dapat disimpulkan. P maka Hi kalau Hi juga tidak dapat disimpulkan. Negasi P tidak dapat disimpulkan juga. Ini juga tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau teman-teman, duh Kak, kok banyak banget, masa harus dihafalin? Gak harus dihafalin ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih, di bentuk yang ini, aduh jelek banget. Gak jadi deh, di ini aja. Yang bentuk ini A, ini B, ini
ini C, ini D gitu ya. Kalau kalian lihat di bentuk B sama bentuk C, itu sebenarnya dia tinggal di swap ya, teman-teman. Jadi lihat ini. Negasi Ki, dia dibawa ke depan. Si Ki-nya juga dibawa ke depan. Nah, kalau teman-teman tahu ya di ekuivalensi, kalau di swap posisinya harusnya adalah masing-masing dari mereka itu dinegasiin gitu. Jadi harusnya kalau P maka Hi itu kan ekuivalen sama negasi Ki maka negasi P. Jadi masing-masing harus dinegasiin. Kalau kita di sini dia ditukar tempat, tapi dia nggak dinegasiin di depannya. Harusnya kan bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa disimpulin gitu. Sama aja kayak yang ini. Negasi P ini kan maka negasi Ki. Itu kan ekuivalen dengan Hi maka P. Ditukar posisinya dinegasiin ya guys. Nah ini yang benar, yang harusnya punya kesimpulan adalah Hi ketika bentuknya Hi doang. Ternyata di premis kedua itu bentuknya negasi Ki, maka dia nggak bisa disimpulkan gitu. Supaya ada kesimpulannya gimana gitu ya. Misal di sini deh. Misal di sini premis keduanya kita ganti. Dia bukan negasi ki tapi hi premis keduanya. Nah, maka kesimpulan jadi P gitu. Karena setelah panah ini dia akan menuju ke P. Seperti itu guys. Jadi kalian kalau narik kesimpulan itu nggak boleh asal ya. Jadi ketika di swab, pastiin bahwa masing-masing dari mereka itu dinegasiin gitu. Oke. Dan kalau kalian P maka hi, mana lagi ya? Ini juga, ini nggak boleh tiba-tiba dinegasiin gitu ya. Ini juga nggak boleh tiba-tiba dinegasiin. Kalau dinegasiin, tadi harus ditukar posisinya. Oke, kayak gitu aja. Aman ya, teman-teman? Ini nggak usah ditulis. Satu-satu, oke. Next, aduh, latihan soal. Yeay, latihan soal. Oke, teman-teman. Nah, ini ada Em, contoh latihan soal pertama. Oke, aku kasih waktu pengerjaan selama 1 menit. Biar kayak UTBK ya, 1 menit aja. Oke, polling ya teman-teman. Sebentar aku buatin pollingnya. Kalian bisa sambil mengerjakan. Guys, ternyata nggak tahu pollingnya nggak bisa, jadi di obrolan aja. Oke guys, waktunya habis. Farhan ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak, mau jawab. Oke, boleh. Kalau Farhan, menurut Farhan jawabannya apa? Oke, kita baca dulu soalnya. Kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan tersebut adalah jawabannya yang E, tidak dapat menarik kesimpulan. Alasannya Hmm, karena eh, di pernyataan itu kan eh, tidak ada ingkaran nih. Sampai jika ibu membeli permen bla 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 sampai maka ia pergi ke dokter gigi. Tapi premis 2 itu malah eh, menandakan suatu ingkaran, yaitu Adi tidak pergi ke dokter. Maka kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Terima kasih, Kak. oke, oke Farhan.
Oke, kita bahas dulu ya Farhan. Terima kasih banget buat jawabannya. Jadi tadi adalah salah satu jawaban dari teman kalian. Jadi Farhan menjawab tidak dapat menarik kesimpulan. Oke, kita keep dulu. Apakah jawaban Farhan ini benar, teman-teman? Set. Oke, nah, jadi di sini sebenarnya aku juga baru sadar ternyata jawabannya ada dua ya, teman-teman. Gak apa-apa, yang buat jawab kedua-duanya tetap benar. Aku yang salah bikin soalnya. Oke, jika di sini, jika ibu membeli permen, maka adik akan memakannya. Oke, kita mau langsung misalin ya. Jika P, maka Hi. Adik memakan. Tadi kita udah misalin ya dia sebagai Hi, giginya akan sakit, berarti sebagai R. Jika giginya sakit itu R, maka ia akan pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter gigi kan belum pernah kita misalin ya sebelumnya, berarti ini ganti. Dia sebagai S. Nah, lanjut, adik ternyata tidak pergi ke dokter gigi gitu. Oke, kita tulis dulu ya, tidak pergi ke dokter gigi. Tadi kan negasi S, berarti kebalikan dari pergi ke dokter gigi. Kalau kita tulis nih semuanya, kita punya P maka Hi, kemudian punya lagi Q maka R, terus kita juga punya adik tidak pergi, ini belum ya, R maka S. Nah, terus ternyata adik tidak pergi ke dokter gigi. Ini kita keep dulu deh, negasi S. Nah, dari sini kalian udah kelihatan kan bahwa ini bakalan pakai silogisme. Kenapa nih? Karena di kanan kirinya juga ada yang sama gitu. Oke, kita lanjut coret-mencoret. Coret-coret, coret-coret. Tinggal P, maka S. Oh, ternyata di sini negasi S itu, oh ternyata adik itu tidak pergi ke dokter gigi. Oh ternyata premisnya itu lanjutannya adalah ada negasi S. Nah, kalau kita pakai modus tollens, teman-teman, kalau kita punya P maka S, terus premis keduanya, ini anggap aja premis satu lagi ya, karena ini gabungan dari tiga premis awal tadi. Ini premis duanya. Nah, jadi berdasarkan modus tollens, kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P apa? Negasi P adalah ibu tidak membeli permen, karena P-nya itu membeli permen, maka negasi P adalah ibu tidak membeli permen, gitu. A, jawabannya. Nah, tadi kenapa aku bilang jawabannya ada dua? Jadi ini bisa disimpulin ya, teman-teman. Nah, kenapa aku tadi ngomong ada dua? Karena di sini kalau kita punya negasi S, teman-teman, dari premis yang sebelah sini, kalau teman-teman lihat nih, R maka S. R maka S, terus premis berikutnya ada negasi S, maka kita juga bisa nyimpulin nih bahwa dia itu akan negasi R ya. Negasi R apa? Maka negasi R adalah adik tidak sakit gigi. Ya, benar. Ini kan R, berarti kebalikannya. Adik tidak sakit gigi ini juga benar ya, teman-teman. Sama-sama benar. Oke, aku yang salah. Ini jawabannya benar semua. Nah, jadi bukan tidak dapat menarik kesimpulan ya. Bisa disimpulkan. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Jadi yang paling benar apa tuh, Kak? Dia benar semua ya, teman-teman. Jadi dia bernilai benar semua. Tapi di sini yang C itu mungkin mencangkupnya ada dua gitu ya. Ada di premis ketiganya yang di sebelah sini sama premis terakhir aja gitu. Tapi untuk yang A ini mencangkup semua premis. Misal nanti sebenarnya nggak mungkin ya nanti di soal ada dua yang benar kayak gini. Tapi nanti semisal banget ada, teman-teman pilihnya adalah yang A. Karena apa? Karena dia mencangkup semua premisnya gitu. Tapi yang C juga benar kok guys. Kenapa nggak pakai ekuivalen Kak? Oke, mau pakai ekuivalen Kak teman-teman? Gimana cara menentukan PQRS-nya Kak? Jadi, untuk menentukan PQRS-nya itu terserah kita ya. Kalian kayak mau pakai ABC juga boleh. Tapi harus konsisten. Konsisten gimana tuh, Kak? Jadi konsisten itu, misal di sini aku misalin jika ibu membeli permen sebagai A gitu ya misal, maka adik memakannya sebagai B.
Nah, terus di premis berikutnya, kan ini ada titik nih teman-teman. Ini premis lanjutannya. Jika adik memakannya itu sebagai apa? Sebagai B lagi. Kenapa? Kita harus konsisten karena tadi kita sudah memisalkan adik memakannya ini sebagai B, maka harus diulangin dong. Sama di sini juga adik memakannya itu sebagai B gitu. Dan seterusnya sampai si soalnya itu habis gitu ya. Itu cara memisalkannya. Kenapa nggak pakai equivalent? Oke, nanti kita pakai equivalent di yang lainnya. Oke, nah semisal kalian mau pakai yang logika aja Kak. Oke, kita mau pakai logika aja juga boleh teman-teman. Jadi di sini kita berangkat dari yang pertama dulu. Kalau adik beli permen, maka adik memakannya. Kalau adik memakannya, maka giginya sakit. Ini kan berarti kayak terjadi secara runtut gitu ya. Berarti kalau kita telusuri terus, oh berarti jika ibu membeli permen, maka ia akan ke dokter gigi gitu. Oh ternyata adik nggak ke dokter gigi, maka apa? Maka ibu nggak membeli permen. Udah ketemu jawabannya. Jadi semisal kalian nanti bisa pakai logika, nggak perlu ya pakai ini teman-teman. Bisa banget. Oke, aman nggak guys yang tadi? Yes. Oke, next ya. Lanjut, ini lebih gampang sih dari tadi. Coba pollingnya bisa nggak ya ini? Dia tuh kayak widescreen. Oh, bisa lagi. Oke. Ntar. Polling ya guys, polling, polling. Polling. Aduh, lama lagi. Oke guys, waktunya udah habis. Udah semenit. Oke, nah di sini ada premis ini premis satu ya, ini premis dua. Di premis satu nih, seseorang memiliki penghasilan tetap apabila ia memiliki pekerjaan tetap. Jadi teman-teman ingat di pertemuan pertama kita, apabila adalah kata yang belakangnya ini pasti penyebab gitu ya, penyebab. Kalau kita jeleknya, sorry ya guys. Warna biru. Oke, sekarang kita masuk ke misalinnya. Seseorang memiliki penghasilan tetap, misal dia sebagai P. Apabila ia memiliki pekerjaan tetap, ini sebagai he. Kemudian seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap, itu sebagai negasi he. Nah, oke, kita udah memisalkan semuanya. Sekarang kita tinggal menyusun. Oke, premis satunya apa? Nah, oke teman-teman, kalau penyebabnya di belakang, kita tetap bawa ke depan ya. Jadi dia he apabila ia memiliki pekerjaan tetap terus sorry guys ini penghasilan tetap apabila ia benar gak sih? Ini penghasilan pekerjaan, ini pekerjaan. Yes, benar. Oke. Memiliki pekerjaan tetap kan dia penyebab ya, teman-teman. Jadi penyebabnya itu tetap kita bawa ke depan dong. Maka apa? Maka dia punya penghasilan tetap, maka P. Nah, ternyata orang tersebut nih gak punya penghasilan tetap, maka dia itu kan berarti negasi hi ya, teman-teman. Jadi, manakah kesimpulan yang benar? Jadi, dia tidak dapat ditarik kesimpulan. TDDS. Oke, guys, jadi tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena kenapa nggak bisa ditarik kesimpulan? Gini, jadi kalau aku punya pekerjaan tetap, maka aku akan punya penghasilan tetap.
oh ternyata aku nggak punya pekerjaan tetap gitu ya. Apabila aku punya pekerjaan tetap, maka aku punya penghasilan tetap. Kalau, oh ternyata aku nggak punya pekerjaan tetap, itu belum pasti aku nggak punya penghasilan tetap. Bisa aja aku dapat penghasilan tetap dari yang lain selain bekerja gitu, misal. Gitu ya. Kalau teman-teman bingung, terus mau pakai ekuivalensi juga bisa ya teman-teman. Jadi, kita punya hi maka pe. Kalau kita tuker posisinya, jadinya apa? Negasi P, maka negasi Hi. Sorry, ya benar. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat di sini, negasi Hi akan berakhir kemana, itu di bentuk ekuivalensi dia nggak ada nih. Ini Hi, yang ini negasi P, yang negasi Hi nggak ada, akan berakhir kemana. Maka, ini jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan gitu. Oke, aman. Guys, aman bukannya pakai modus tolerance, Kak. Jadi dia bentuknya bukan P maka Hi ya, teman-teman, tapi Hi maka P. Kenapa kok Hi maka P? Karena penyebabnya itu di belakang, teman-teman. Ketika kita memisalkan, penyebabnya itu tetap dibawa ke depan gitu. Revano ada yang mau ditanyakan? Mana ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Berarti setiap ada penyebab di belakang itu kita harus pindahkan ke depan ya, Kak? Yes, benar. Penyebab di belakang tuh harus dipindahkan ke depan kalau kita memisalkan. Jadi yang namanya penyebab itu kan terjadinya sebelum akibat ya, teman-teman. Penyebab duluan baru akibat. Jadi di sebelum panah ini dia pasti merupakan penyebab, yang di setelah panah itu pasti dia akibat gitu. Oke. Jadi teman-teman juga harus tahu nih kata-kata yang menyirikan penyebab tuh apa aja? Tadi ada kata apabila, karena, terus ada kata jika, dan sebagainya itu. Oke, guys. Aman ya. Ini artinya maka. Yes, betul, Razan ITB. Betul. Ki apabila P. P maka hi. Tidak sama ya, guys. Ini ada yang tanya. Hi maka P dengan P maka hi itu tidak ekuivalen. Tidak ekuivalen, nggak sama ya teman-teman. Kalian kalau mau dibalik posisinya, harus apa tadi? Harus masing-masing dinegasiin. Kalau cuman kayak gini aja, itu tidak boleh gitu. Amankah guys? Aman, aman. Next. Ini kayaknya soalnya tambah susah lagi deh. Oh enggak. Oke, aman. Oke guys, kalau aku ngajarnya kecepatan bilang ya. Biar aku pelan-pelan menyesuaikan kalian. Oke, di sini. Oh ya, polling ya teman-teman. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke guys, sorry kepencet. Bentar. Nah, oke. Nah, di sini, jika hanya belajar melukis, maka ia akan menjadi seniman hebat. A-nya tidak menjadi seniman yang hebat atau memenangkan penghargaan. Oke, aku mau misalin aja ya, langsung aja. Ini misal aku mau P. Menjadi seniman hebat mau Hi. A-nya tidak menjadi seniman hebat, berarti A-nya itu tidak menjadi seniman hebat. Tadi kalau kita memisalkan menjadi seniman hebat sebagai Hi, berarti tidak menjadi seniman hebat itu sebagai negasi Hi. Atau ia memenangkan penghargaan. Oke, ini belum ada ya tadi. Ini P, Hi, ini R aja. Gimana ya di sini R? A-nya belajar melukis. Ini tadi belum diiniin. A-nya belajar melukis tadi apa? Oh, di sini udah ada P. Oke, kita bisa dapat nih. Kita punya P maka Hi, kemudian kita punya negasi Ki atau R, terus ternyata A-nya belajar melukis P. Nah, oke teman-teman, kita punya ini semua ya. Nah, dari sini guys, kita punya ini. Kita berangkat dari yang atau dulu ya. Oke, dari premis kedua dulu deh. Sebenarnya mau dari mana aja terserah ya teman-teman, bisa aja. Kita dari sini dulu. Nah, kita punya negasi Ki. Ini aku hapus dulu deh, biar. Kita punya negasi Ki. Nah, kalau kita punya negasi Ki, kita gabungin nih sama si premis pertama ya. Jika Anya belajar melukis, maka ia menjadi seniman hebat. Oh, ternyata Anya tadi dia tidak jadi seniman hebat. Baterai gua habis. Maka A-nya tidak belajar melukis dong, gitu. Kan gini, jika P maka Hi. Terus kita punya negasi Ki, pakai modus tollens deh. Maka kesimpulannya apa? Negasi P, gitu. Kalau teman-teman mau pakai logika aja juga bisa. Gini, tadi ya yang aku udah sebutin, jika Anya belajar melukis, maka ia menjadi seniman yang hebat. Oh, ternyata si Anya ini tidak menjadi seniman yang hebat. Oh, berarti si Anya nggak belajar melukis tuh, gitu. Jadi dia negasi P, gitu. Terus, ataunya ini kita tulis aja ya teman-teman, karena si memenangkan penghargaan ini cuma disebutkan sekali. Jadi kita nggak bisa gabungin dia sama premis-premis yang lain. Tulis aja nih, nah. Oke, di sini terus ternyata, oh, Anya belajar melukis. Anyanya belajar melukis, guys. Oh, ternyata Anyanya belajar melukis. Warna apa ya? Biru. P. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa ketika kita punya atau di sini ya atau dia itu minimal ada satu yang terpenuhi. Jadi ada satu lah yang terpenuhi dari dua ini. Nah, ternyata teman-teman yang negasi P ini nggak terpenuhi karena dia malah harusnya si premis gabungannya itu adalah A-nya tidak belajar melukis atau memenangkan penghargaan. Oh, ternyata si A-nya ini belajar melukis nih. Berarti, ternyata si A-nya belajar melukis. Berarti atau kalau si A-nya belajar melukis, maka dia akan memenangkan penghargaan gitu. Jadi salah satunya harus terpenuhi ya teman-teman. Misal tadi kan yang negasi P ini nggak terpenuhi karena dia jadi P, oke? Jadi P. Harusnya kalau dia mau memenuhi dia tetap negasi P. Karena dia P, dia nggak memenuhi. Guys, bentar aku charger laptop dulu. Nah, oke, aman guys, aman atau enggak? Kalau dia di sini P, maka biar memenuhi. Berarti yang si R ini harus bentuknya tetap R gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini R. R apa? Dia memenangkan penghargaan. Jadi jawabannya adalah yang yang D. Tuh bingung tidak teman-teman? Bingung, bingung? Kamu boleh izin mandi dulu. Ya, habis ini udah kok 49.20. Ntar aja mandinya. Bingung, ye. Oke, aman aja. Kalau bingung kita jelasin lagi. Aku jelasin lagi deh kok kita. Oke. Kita berangkat dari yang ada ataunya dulu ya, teman-teman.
Ini aku hapus deh dulu. Ih, ribet banget ya. Nah, oke, kita pakai logika dulu aja deh. Di sini, teman-teman tahu bahwa A-nya dari atau dulu ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh gampangnya kalian lihat ataunya dulu. Oke. Jadi di sini A-nya tidak menjadi seniman yang hebat. Oh, A-nya nggak jadi seniman yang hebat nih. Berarti dari premis satu kita bisa tahu kalau dia nggak jadi seniman hebat, maka si A-nya itu tidak belajar melukis. Oke. Nah, ini hapus dulu. Terus teman-teman bisa tulis nih ataunya. Atau ini tetap ditulis aja. Ia memenangkan penghargaan. Memenangkan penghargaan gitu. Penghargaan. Nah, oh ternyata A-nya ini belajar melukis. Oh ternyata kan kalau kita punya atau salah satunya harus terpenuhi ya teman-teman. Kalau aku nulis A-nya melukis, A-nya melukis. Ternyata A-nya belajar melukis nih. Berarti si A-nya tidak melukis ini tidak terpenuhi dong. Oke, karena dia tidak terpenuhi, maka yang memenangkan penghargaan itu harus terpenuhi. Nah, kan penghargaan. Jadi dia kalau terpenuhi itu gimana? Dia ditulisnya tetap aja gitu. Kalau tidak terpenuhi, berarti dia tulisnya kebalikannya. Jadi kesimpulannya adalah kalau A-nya melukis, maka dia memenangkan penghargaan gitu. Oke, gitu guys. Kalau kalian mau pakai gini, kalau kalian bisa pakai ini juga ekuivalensi juga ya. Aku kasih paham dulu. Ini P1-nya. Tadi di sini A-nya tidak menjadi seniman yang hebat. Berarti tadi negasi ini ya, negasi Q atau mendapatkan penghargaan itu sebagai R. Terus, nah, dari sini teman-teman, kalian bisa ekuivalensi bentuk yang ini ya. Jadi ekuivalensinya apa teman-teman? Kalau atau ke bentuk implikasi, depannya kita negasiin. Kalau negasi Q jadi apa? Jadi Hi, maka belakangnya tetap apa? R. Nah, oke, kita udah dapat nih bentuk lain. Kelihatan banget kan kalau ini bisa disilogisme. Tuh, kalau kita punya P maka Hi, punya Hi maka R. Dah, tuh disilogisme aja nih. Coret-coret, tinggal P maka R. Tuh, udah jelas banget nih. Terus kita punya premis ketiganya P. Nah, pakai modus ponens. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah R. Nah, berarti dia memenangkan penghargaan gitu. Kalian mau pakai yang kanan, mau pakai logika aja juga boleh. Bebas masih cepatnya kalian kayak gimana aja. Ini tadi aku simbol ini P, Q, negasi Q, R, P. Dah. Bingung guys? Masih bingung kah? Kalau bingung kita lanjut. Oh, kunci awalnya lihat nih atau. Yes, lihat ataunya dulu. Ataunya kalian bisa ekuivalensiin atau kalian atau terus pakai logika seperti yang kiri itu juga bisa. Atau gimana tuh? Atau dan atau gimana tuh? Atau kenapa nggak Aka? Akhirnya menjadi seniman yang hebat. Hmm, oh, oke. Nah, oke, aku baru nyadar juga. Nah, jadi yang ternyata yang A itu juga benar ya, teman-teman. A-nya menjadi seniman yang hebat. Aduh, sorry teman-teman. Aku kenapa buat soalnya tuh yang ada dua kesimpulan. Nah, jadi di sini teman kalian nemu juga kalau kita punya P maka Hi, kemudian ini kan di premis ketiganya P, maka kesimpulannya bakal Hi. Nah, ini benar juga ya teman-teman, dia pakai modus ponens. Ya benar, tapi nanti juga di soal nggak bakal ada dua yang bener kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi semisal nanti teman-teman ketemu kayak gini, terus yang diminta yang paling tepat, itu usahakan yang dia itu mencangkup semua premis. Jadi usahakan yang D ya. Kayak yang tadi, itu juga usahakan yang mencakup semua premis. Yang tadi yang nggak, yang mencakup semua premis itu adalah yang A gitu. Enggak, ini aku yang salah guys, emang yang buat soal yang salah.
Oke, aman guys. Kenapa nggak Epsika? Oke, lanjut. Ini ya teman-teman, ini apa bakal jadi soal terakhir kita pada malam hari ini. Oke, aku polling dulu. Oke, kalian bisa sambil ngerjain ya teman-teman. Kok bisa ya? Oke, karena udah habis waktunya, Kak soalnya ke crop. Iya lagi. Iya, jadi soalnya adalah, ya ampun guys, so sorry. Kesimpulan berdasarkan eh, teks di atas yang pasti benar. Yang pasti benar. Sebentar ya, Revana ada yang mau ditanyakan? Karena kita udah malam banget nih. Ya Izin maaf nggak ya. saya mau menyampaikan opini nggak? Ya silahkan. Di sini kan Zia akan mengunjungi neneknya apabila pergi ke kota A. Apabila Zia olahraga para layang, Zia berada di kota B. Nah, di sini premis keduanya, Zia tidak mengunjungi neneknya, otomatis dia tidak ke kota A atau tidak berada di kota B, otomatis dia juga tidak ada di kota B. Jadi kesimpulannya saya opininya Kak. Mohon dikoreksi. Oke, baik. Makasih ya, Revano. Jadi teman-teman, kalau atau itu bukan berarti dia harus memenuhi. Jadi di sini kan tadi kalau Revano ya, dia tidak mengunjungi neneknya. Oh, berarti dia nggak ada di kota A gitu. Dia tidak berada di kota B. Oh, berarti dia nggak ke Paralayang. Oh, berarti kalau dia nggak ada di kota A, nggak ada di kota B. Oh, berarti dia ada di kota C. Nah, bukan kayak gitu ya, teman-teman. Karena di sini atau kecuali nanti kalau dan dia berarti memenuhi keduanya. Oh, dia nggak ada di kota A dan tidak ada di kota B gitu. Nah, tapi di sini atau berarti nanti salah satunya itu pasti terpenuhi antara dia tidak berada di kota B atau tidak berada di kota A ya, teman-teman. Jadi bukan dan gitu. Jadi nanti salah satunya itu minimal bernilai benar. Oke, seperti itu ya Revano. Jadi kita bakal bahas dulu bareng-bareng ya. Di sini Zia akan mengunjungi neneknya apabila pergi ke kota A. Jadi kalau apabila ini berarti P, misal ini P. Terus Zia akan mengunjungi neneknya ini sebagai Hi. Kemudian apabila Zia olahraga para layang itu sebagai
R, terus dia tidak berada di kota B, P, H, R, S. Nah, selanjutnya nih, Zia tidak mengunjungi neneknya. Kalau mengunjungi neneknya tadi Ki, tidak mengunjungi berarti negasi Ki, tidak berada di kota B itu berarti negasi S gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa nih teman-teman kalau kita punya di premis satunya berarti P maka Hi karena apabilanya dibawa ke depan ya teman-teman. Premis keduanya itu Hi maka R maka S. Kemudian di premis ketiganya adalah Zia tidak mengunjungi neneknya atau ini negasi Ki atau negasi S ya. Dia tidak mengunjungi neneknya ini ya teman-teman. Nah dari sini teman-teman, nah ini negasi Ki. Kalau P maka Hi. Kalau negasi Ki kita pakai modus tollens maka dia negasi P gitu. Atau yang ditulis R maka S. Kalau negasi S maka apa? Maka negasi R gitu ya. Jadi pakai modus tollens. Atau kalau mau ditulis juga boleh R maka S. Kalau kita punya negasi S maka kesimpulannya adalah negasi R gitu ya. Jadi nanti dia ditulis di masing-masing kiri sama kanannya. Nah, oke, dari sini kita udah dapet nih, tinggal cari aja. Dia ternyata Zia ini tidak negasi P. Negasi P apa tadi? Dia tidak pergi ke kota A atau dia tidak olahraga para layang gitu. Ada nggak yang pakai atau? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita harus cari bentuk lainnya. Bentuk lainnya gimana? Depannya dinegasiin jadi P, belakangnya tetap teman-teman negasi R. P maka R. Nah, P apa P? P dia pergi ke kota A. Jika saya pergi ke kota A, oh di sini ada atau nih teman-teman. Tapi tadi dia salah ya ataunya. Dia pergi ke kota A itu kan dia P atau para layang itu R. Padahal yang kita perlu adalah negasi P atau negasi R, bukan P. Ini salah. Lanjut, tadi kita punya bentuk lain dari kesimpulannya adalah P maka negasi R. Nih, teman-teman, Zia pergi ke kota A, maka Zia tidak olahraga para layang. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kayak gitu. Nah, semisal teman kalau mau pakai logika juga bisa ya teman-teman. Jadi gini, Zia tidak mengunjungi neneknya. Berarti kalau dia nggak mengunjungi neneknya, dia nggak pergi ke kota P. Tidak ke kota P. Ke kota P. Atau ya teman-teman ingat dia atau tidak berada di kota B. Oh kalau nggak berada di kota B berarti si Zea tidak olahraga para layang. Aduh jeleknya. Tidak para layang. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti salah satu aja nih yang terpenuhi antara tidak ke kota P atau tidak ke Paralayang gitu. Misal, oh ternyata kita masuk ke langsung aja ke kesimpulan ya teman-teman. Jika Zia pergi ke kota A, oh ternyata dia kok kota P, sorry. Aduh, kota A. Oh, ternyata Zia pergi ke kota A. Oh, berarti ketika Zia pergi ke kota A, berarti kan ini nggak terpenuhi nih, teman-teman. Tidak pergi ke kota A. Berarti si tidak ke Paralayang harus terpenuhi. Nah, ini udah bener nih. Jika dia pergi ke kota A-nya ini, terus dia tidak olahraga Paralayang. Jadi jawabannya yang A gitu. Seperti itu guys. Jadi kalau atau ini salah satu yang terpenuhi, bukan keduanya. Bukan, oh dia tidak pergi ke kota A, terus dia nggak pergi ke kota B, maka dia akan pergi ke kota C. Nah, itu nggak tepat ya, teman-teman. Seperti itu. Gak bahas kota C, yes, benar. Dan dia nggak bahas kota C. Oke. Gak mudeng yang mana tuh, Jennifer? Jennifer nggak sih? Iya, tadi. Nah, jadi gini, aku jelasin pakai logika dulu ya, teman-teman. Kita dapat nih dari ketika Zea tidak mengunjungi neneknya, ini ya dari warna kuning deh, kuning kelihatan nggak? Zea tidak mengunjungi neneknya, berarti dia nggak pergi ke kota A dong. Oke, aku tulis nih, dia nggak pergi ke kota A.
Terus kita punya lagi, dia tidak pergi ke kota B. Oh, berarti di sini dia nggak olahraga para layang gitu. Olahraga para layang. Kalau teman-teman nih mau pakai ekuivalensi juga bisa sebenarnya. Gini, ini kan salah satu terpenuhi ya teman-teman. Jadi kalau aku mau cari bentuknya, jika Zea ke kota A, maka tidak olahraga para layang gitu. Kalau kalian pakai ekuivalensi nih, kan tidaknya di ekuivalen, depannya dinegasiin. Jika, aduh, kok nggak kelihatan ya ternyata. Nanti bentuknya bakalan sama kayak ini. Jika Zea pergi ke kota A, maka Zea tidak olahraga para layang. Kayak gitu. Bentuknya sama. Jadi ini tuh teman-teman bisa cari ekuivalensi. Ekuivalensi. Jika Zea pergi ke kota A, maka dia nggak pergi ke para layang. Pergi ke kota A, maka tidak para layang gitu ya. Ngantuk ke belum mandi. Oke. Ini jadi soal terakhir kita pada malam hari ini ya teman-teman. Aku ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin buat join meskipun malam-malam. Aku mohon maaf kalau reschedule-nya lama banget ya dari jadwal kita Jumat minggu lalu. Dan besok kita bakalan ketemu lagi dan tentunya kita bakalan bahas ini lagi dan tambahan sedikit materi. Oke, dari aku cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, aku mohon maaf banget ya teman-teman. Mungkin besok aku bakalan share form buat evaluasi eh, ngajar aku buat agar aku nantinya bisa mengimprove cara ngajar aku ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.